Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, saya Puspita Tridiana dari Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai organon genitalia feminina interna. Oke, jadi untuk organon genitalia feminina itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu interna dan eksterna. Sesuai dengan penamaannya, kalau interna itu adalah organ-organ di dalam yang tidak tampak dari luar. Sedangkan organon genitalia eksterna itu adalah organ yang bisa kita lihat dari tampak luar. Gitu. Lanjut, yang pertama kita belajar terlebih dahulu organon genitalia feminina interna. Oke, yang pertama adalah ovarium. Jadi ovarium itu terdapat dua buah, dextra dan sinistra. Kemudian lokasinya itu di mana? Jadi, dia itu letaknya di fossa ovarica yang dibatasi oleh arteri vena iliaca externa, dan dia biasanya terletak di excavatio recto-uterina. Jadi dia tuh di antara rektum dan uterus. Oke, nah kita lanjut ke preparat langsung. Berikut adalah preparat langsung, yaitu ovarium. Ketika kita pegang atau kita tunjuk seperti menonjol. Nah, terdapat 3 ligamentum. Yang pertama adalah ligamentum proprium ovari. Jadi dia memfiksasi antara ovarium dengan uterus. Kemudian ada ligamentum suspensorium ovari. Dia adalah memfiksasi antara ovarium dengan dinding pelvis. Dan terdapat mesosalping di sini. Itu adalah untuk memfiksasi dari ovarium dengan tuba uterina. Selanjutnya kita lanjut ke tuba uterina. Jadi tuba artinya saluran, yaitu adalah tempat jalannya ovum, fertilisasi, dan untuk memberi makanan dari si ovumnya. Nah, yang pertama ada beberapa bagian, yaitu adalah infundibulum tuba uterina. Jadi dia itu terdapat fimbre atau berbentuk jari-jari, yang dimana dia akan menangkap si ovum dari ovarium. Kemudian ke superiornya lagi, yaitu adalah ampula tuba uterina. Jadi kita bisa lihat bahwa saluran ini lebih lebar dari lainnya, karena di situ adalah tempat untuk fertilisasi, bertemunya sperma dengan ovum. Kemudian ke superiornya lagi itu ada isthmus tuba uterina. Jadi isthmus ini adalah saluran yang menyempit. Kita bayangkan aja dari si ampula ini yang lebar kemudian menyempit yang akan menuju ke uterus. Oke. Nah, sebelum ke uterus itu ada pars interstitial atau pars uterina tuba uterina, yaitu adalah pintu masuk yang akan menuju ke uterus. Selanjutnya yaitu adalah uterus. Jadi ini adalah manekin yang mempresentasikan uterus yang membesar, artinya di dalamnya itu ada janinnya. Nah, untuk uterus ini batas-batasnya ada anterior, posterior, dan lateral. Untuk anteriornya adalah excavatio vesico-uterina. Kemudian bagian posteriornya adalah excavatio recto-uterina. Dan di bagian lateralnya itu adalah ligamentum latum uteri. Oke, baik, selanjutnya adalah struktur-struktur dari si uterus. Yang pertama adalah fundus uterus. Dia yang menonjol dari superior ya. Kemudian ada korpus atau badan dari si uterus. Kemudian ada cervix uteri. Cervix uteri atau leher rahim. Oke. Nah, kita bayangkan jadi di sini uterusnya itu melebar, kemudian dia menyempit. Menyempit ini membentuk saluran. Namanya adalah canalis cervicis uteri. Kemudian di bagian anterior dan inferiornya, di anteriornya seperti ada lubang atau pintu masuknya, yaitu adalah ostium uteri interna, sedangkan yang di bagian inferiornya adalah ostium uteri externa. Oke, selanjutnya adalah lapisan-lapisan dari uterus. Kita mulai dari profunda terlebih dahulu, yaitu ada endometrium, kemudian ada myometrium. Dia lebih tebal daripada endometrium. Mengapa? Karena dia berisi serat-serat otot. Kemudian ada perimetrium superficialis, yaitu paling superficial. Berikut preparat langsung dari uterus. Jadi kita bisa lihat ukurannya seperti telur ayam. Kemudian kita bisa lihat dari fundus uteri. Oke, ini adalah fundus uteri. Kemudian korpus uteri. Baik, selanjutnya adalah organon genitalia femina interna yang terakhir, yaitu adalah vagina. Jadi batas-batas dari vagina anteriornya itu ada vesica urinaria dan uretra. Kemudian posteriornya itu ada rectum dan juga excavatio recto-uterina.
Selanjutnya yaitu bagian lateralnya ada serabut anterior, musculus, levator ani diafragma urogenital. Baik, jadi vagina itu dibagi menjadi dua, yaitu setengah bagian atas dan setengah bagian bawah yang ada di dalam perineum. Kemudian untuk struktur-struktur vagina ada fornix, fornix anterior, kemudian fornix posterior, dan fornix lateral. Kemudian dinding vagina itu adalah beruge, jadi bergigi. Oke, kemudian sebelum ke vestibulum vagina itu terdapat hymen atau selaput darah. Baik, berikut adalah variasi dari bentuk hymen atau selaput darah. Jadi ada beberapa, yaitu ada anular dan sebagainya. Dan ini adalah bentuk normal ya teman-teman. Baik, selanjutnya adalah organon genitalia feminina externa yang kita mulai dari vestibulum vagina. Jadi dia adalah setengah bawah dari vagina dan terdapat di dalam perineum. Nah, seluas ini. Dan di apexnya itu terdapat klitoris dan juga frenulum labium pudendi. Di vestibulum vagina itu terdapat 4 ostium. Yang pertama adalah ostium urethra externa. Ini adalah tempat untuk keluarnya urin. Kemudian terdapat introitus vagina. Di sini tempat coitus. Kemudian terdapat ostium muara glandula parauretralis. Di sini tidak terlalu representatif karena dia tuh di bawah atau di inferior dari si uretra. Kemudian yang keempat itu adalah ostium muara vestibularis mayor di sebelah sini. Oke, yang kedua adalah vulva. Vulva adalah bagian selum ini. Terdiri dari yang pertama adalah mons pubis. Jadi di sini adalah perlemakan di superior yang dimana didapati pubes atau rambut kemaluan. Selanjutnya adalah labium maius di lateralnya. Di sini mengelilingi dan dia melindungi dari si introitus vagina dan juga uretra. Dan lebih profundanya lagi yaitu ada labium minus. Sama, dia melindungi dari uretra dan introitus vagina, namun dia tidak didapati pubes. Selanjutnya adalah klitoris, jadi ini merupakan organ erektil yang berada di apex dari vestibulum vagina. Baik, selanjutnya itu ada glandula vestibularis mayor. Kemudian yang kedua adalah glandula parauretralis, namun di sini tidak terlalu tampak. Selanjutnya yaitu adalah organon genitalia feminina externa aksesoria, yaitu adalah glandula mame. Jadi untuk glandula mame ini lokasinya atau topologinya itu letaknya adalah di fascia superficialis di dinding toraks. Nah, kemudian struktur-strukturnya apa aja? Yang pertama adalah lobus glandula mame. Oke. Kemudian ada ductus lactiferus. Ductus adalah saluran yang menghubungkan dari si lobus menuju ke papilla mame. Kemudian ada sinus lactiferus. Di sini adalah ductus yang mengembung. Oke, selanjutnya adalah papilla mame, yaitu tempat keluarnya dari ASI, dan di sampingnya atau yang melingkari adalah areola mame, yang dimana dia adalah permukaan yang berwarna kehitaman. Selanjutnya perjalanan ASI dimulai dari lobus glandula mame, kemudian ke ductus lactiferus, kemudian sinus lactiferus, dan dikeluarkan ke papilla mame. Dan untuk organ selanjutnya yang terakhir yaitu adalah ligamentum suspensorium glandula mame. Jadi dia itu adalah jaringan ikat yang melingkupi dari si lobus glandula mame yang berwarna putih. Demikian penjelasan dari saya, Puspita Triliana sebagai asisten anatomi 2021 mengenai organon genitalia feminina. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.